Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharia dengan NIM 22272300082. Saya mahasiswa PGSD Untirta semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baik, teori yang pertama itu dari Henry Fayol. Nah, teori administrasi dari Henry Fayol ini menjelaskan bahwa sebuah organisasi itu berjalan dengan baik jika kelolaannya itu secara teratur melalui fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi. Teori yang kedua itu teori Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow ini menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang bertingkat, yaitu mulai dari yang dasar sampai yang tertinggi. Sederhananya, manusia atau seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar dulu, baru memenuhi kepentingan lainnya atau kebutuhan tingkat lainnya. Yang ketiga itu ada teori Max Weber. Teori birokrasi dari Max Weber menjelaskan bahwa organisasi akan berjalan baik jika diatur secara jelas, teratur, dan berdasarkan aturan resmi. Dalam pendidikan, ini berarti guru direkrut melalui seleksi yang resmi. Sekolah memiliki struktur yang jelas dari kepala sekolah sampai staf serta aturan seperti kurikulum dan tata tertib yang dijalankan secara formal dan konsisten. Selanjutnya, materi tentang manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini adalah yang mempelajari atau yang mengkaji tentang proses merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi manajemen yang ada di suatu lembaga pendidikan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari manajemen kurikulum. Yang pertama itu mencapai tujuan secara maksimal. Kan di kurikulum itu ada tujuan pembelajaran atau tujuan adanya kurikulum tersebut yang harus dicapai. Yang kedua itu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswanya. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir itu membuat proses pembelajaran lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya ada tahapan manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada perencanaan. Dalam kurikulum itu ada perencanaan yang dirancang untuk proses pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Semua pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah atau di lembaga pendidikan itu sudah tercatat di dalam kurikulum. Yang ketiga itu ada pengawasan. Nah, pengawasan dalam manajemen kurikulum ini adalah berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi apakah kegiatan yang dalam kurikulum tersebut terlaksana dengan baik atau tidak dalam sebuah lembaga pendidikan. Dalam manajemen kurikulum ini juga ada beberapa tantangan yang harus dilewati. Yang pertama itu kompetensi guru yang kurang merata, di mana jika SDM dalam suatu sekolah itu kualitasnya belum baik, maka berpengaruh kepada manajemen kurikulumnya. Kedua itu keuangan. Dalam manajemen kurikulum juga itu harus keuangan dalam lembaga pendidikan itu harus bisa mengefektifkan semua proses atau pelaksanaan dalam kurikulumnya. Yang ketiga itu ada kurikulum, perubahan kurikulum yang sering terjadi. Nah, di mana di Indonesia itu biasanya pergantian menteri juga ada pergantian kurikulum, yang mana itu juga menghambat optimalnya pelaksanaan kurikulum sebelum dan selanjutnya. Yang selanjutnya ada tantangan dalam sarana dan prasarana. Dalam setiap lembaga pendidikan itu tidak semua sekolah mempunyai prasarana atau sarana yang baik atau untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Tidak semua sekolah itu pelaksanaan pembelajarannya itu berjalan dengan baik gitu. Nah, yang terakhir itu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini biasanya datang dari orang tua peserta didik itu sendiri, di mana tantangannya kurikulum itu tidak akan atau tidak memungkinkan berjalan dengan baik jika tidak adanya dukungan dari orang tua. Baik, selanjutnya materi tentang manajemen pendidikan dan tenaga pendidik.
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas pengelolaan sumber daya di lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemberhentian. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari tenaga pendidikan. Yang pertama itu adalah pengadaan. Pengadaan itu adalah mencari orang atau mencari guru yang dibutuhkan dari suatu lembaga pendidikan. Yang kedua itu penyeleksian. Nah, dari beberapa guru yang mendaftarkan itu diseleksi. Nah, seleksi ini disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya ketika mencari guru yang dibutuhkan. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan ini guru yang sudah dipilih ini jadi ditugaskan di tempat yang sesuai atau di tempat yang membutuhkan guru tersebut. Yang terakhir ada pelatihan. Nah, pelatihan ini untuk mengembangkan karir guru yang sudah dipilih tersebut tadi. Tugas dan fungsi manajemen pendidik dan tenaga pendidikan ini mengacu kepada prinsip-prinsip manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengisi jabatan atau penempatan jabatan, pengarahan, koordinasi, pelaporan, serta penganggaran. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut meliputi perencanaan seleksi, proses seleksi, dan pengembangan karir. Baik, selanjutnya ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses pendidikan berjalan baik, tertib, dan terarah. Selanjutnya ada beberapa prinsip pada manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik ini dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala kegiatan manajemen ini harus mengembangkan visi misi lembaga pendidikan atau kependidikan. Yang ketiga, kegiatan manajemen harus diupayakan untuk mempersatukan semua peserta didik dalam satu lembaga sekolah atau satu lembaga pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen peserta didik. Nah, tujuannya itu untuk melaksanakan semua inisiatif kesiswaan dan keteraturan siswa guna menciptakan kegiatan pembelajaran siswa yang kondusif serta berjalan lancar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya ada pendekatan yang dapat dilakukan dalam manajemen peserta didik ini. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, berbasis data. Yang keempat, pembinaan. Yang kelima, kemitraan orang tua siswa atau wali peserta didik atau wali siswa. Selanjutnya, materi tentang manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana ini adalah proses mengatur fasilitas dan infrastruktur yang ada di sekolah agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, prinsip yang ada dalam manajemen sarana prasarana adalah meliputi pencapaian tujuan, efisiensi administrasi, kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta kekohesifan. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten oleh pihak sekolah, maka manajemen sarana dan prasarana akan berjalan secara efektif dan sesuai aturan yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan dalam lembaga pendidikan. Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana ini adalah 1. Memelihara dan memperpanjang umur aset yang ada dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, menghindari pemborosan dan penyalahgunaan aset atau fasilitas. Yang keempat, perencanaan mendukung pengembangan sekolah. Yang terakhir, meningkatkan citra dan daya tarik lembaga sekolah tersebut. Baik, selanjutnya tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah ilmu yang mengkaji tentang merencanakan, memperoleh, menggunakan dan mengendalikan dana secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik
untuk mencari keuntungan ataupun untuk keberlangsungan layanan kependidikan. Manajemen keuangan bukan sekadar soal menyimpan uang, melainkan juga tentang siklus aktivitas yang meliputi perencanaan, pencarian dan perolehan, penggunaan dan alokasi, pengendalian dan pertanggungjawaban. Tujuan dari manajemen keuangan yaitu untuk memperoleh dan mencari peluang dari sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah. Fungsi dari manajemen keuangan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Ruang lingkup yang ada dalam manajemen keuangan pendidikan ini, satu, ada perencanaan anggaran, yang kedua ada pembukuan, yang ketiga pemeriksaan, yang terakhir itu ada pertanggungjawaban. Nah, di sini ada juga beberapa sumber keuangan manajemen pendidikan. Yang pertama itu adalah pemerintah, yang contohnya adalah dana BOS. Yang kedua, orang tua, biasanya itu diperoleh dari SPP sekolah. Yang ketiga, ada masyarakat dan alumni yang biasanya disebut dengan hibah. Yang keempat itu kegiatan mandiri. Beberapa prinsip dari manajemen keuangan ini adalah satu, transparansi atau keterbukaan. Yang kedua, akuntabilitas atau tanggung jawab. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, ada keadilan. Tugas dari pengelola keuangan di manajemen keuangan pendidikan ini, yang pertama ada otorisator, yaitu orang yang berhak mengambil keputusan dalam sekolah, biasanya yaitu kepala sekolah. Yang kedua ada ordonator yang menguji data, yang biasanya di sekolah itu ada kepsek dan bendahara. Yang ketiga ada bendaharawan yang memegang, menyimpan dan memanajemen keuangan fisik. Dalam manajemen keuangan pendidikan ini bukan hanya tentang proses pengelolaan saja, tetapi juga meliputi merencanakan atau perencanaan, penggunaan, pengawasan serta pelaporan dari semua proses keuangan yang sudah dijalankan. Demikian rangkuman dari materi manajemen pendidikan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.